Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai teori akuntansi, di mana tema yang saya angkat adalah aktiva berwujud, dan judul yang saya ambil untuk materi pada hari ini adalah analisis nilai dan penggunaan peralatan dan mesin sebagai aktiva berwujud pada perusahaan PT Campina Ice Cream Tbk. Sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Nur Fadilah, NPM 1905170053 dari kelas 6B Akuntansi Pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan secara operasional, aset tetap atau bisa disebut juga aset berwujud atau tangible assets menjadi pendukung utama kegiatan operasional dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Suatu aset dapat digolongkan dan dicatat sebagai aset tetap sebuah perusahaan apabila aset tersebut memenuhi kriteria aset dimiliki oleh perusahaan, memiliki wujud yang nyata, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Jika suatu perusahaan tidak memiliki aset tetap, kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kegiatan operasional tidak akan terlaksana. Dalam memperoleh aset tetap, suatu perusahaan memerlukan dana yang besar dan memiliki jangka waktu yang bisa lebih dari 1 tahun masa penggunaannya. Dengan demikian, wajib sebuah perusahaan menyajikan aset tetap sebagai komponen yang sangat penting untuk dilaporkan dalam suatu laporan keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keberadaannya memerlukan penanganan yang sebaik-baiknya. Di sini saya akan mengambil contoh kasus dengan menggunakan aset tetap pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk, yaitu peralatan dan mesin. PT Campina Ice Cream Industri Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI dan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam jenis ice cream. Untuk membantu proses produksi, perusahaan membutuhkan peralatan atau equipment dan mesin. Pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk, aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset bersangkutan. PT Campina Ice Cream Industri Tbk memiliki taksiran masa manfaat untuk peralatan dan mesin, yaitu 5 tahun untuk mesin dan 10 tahun untuk peralatan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pembahasan teoritis. Yang pertama ada pengertian aset tetap. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 paragraf ke-6 tahun 2009 menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Dari pengertian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan aset tetap merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan yang memiliki wujud dan memiliki umur atau masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, serta digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan operasional perusahaan agar dapat terlaksana sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba. Peralatan dan mesin memiliki nilai penyusutan atau depresiasi yang dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan penggunaan dari setiap peralatan atau mesin yang digunakan atau dipakai oleh perusahaan, sehingga penggunaan setiap peralatan dan mesin menjadi lebih maksimal. Menurut Haryono Jusuf tahun 2005 halaman 162, depresiasi memiliki makna yaitu proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Atau penyusutan dapat diartikan sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
Terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusutan. Yang pertama itu ada harga perolehan atau cost. Harga perolehan suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan. Yang kedua, nilai residual atau nilai sisa atau residual value or salvage value. Nilai residual atau nilai sisa merupakan jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan lagi. Yang ketiga ada masa atau umur manfaat aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki masa manfaat terbatas. Keterbatasan tersebut karena berbagai faktor seperti kecacatan, kemerosotan nilai, kerusakan, dan lain-lain. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban depresiasi periodik. Untuk dapat memilih salah satu metode hendaknya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aset tetap. Menurut IAI atau SAK Etap tahun 2009, ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, yaitu yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap dan setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dihitung dengan cara mengurangi biaya perolehan dengan nilai sisa dan dibagi dengan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Yang kedua ada metode saldo menurun. Pada metode saldo menurun, beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Bebanan yang semakin menurun didasarkan anggapan bahwa semakin tua kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya, juga akan semakin menurun. Tiga, ada metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method. Metode jumlah unit produksi adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap. Beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan periode akuntansi tersebut dengan mempergunakan aset tetap tersebut. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu pemecahan masalah. Pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, aset tetap termasuk peralatan dan mesin dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap seperti peralatan dan mesin termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh peralatan atau mesin yang bersangkutan. Penyusutan peralatan dan mesin dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat peralatan dan mesin. Pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, mesin dan peralatan memiliki masa umur manfaat berkisar 5-10 tahun, di mana nilai residu, metode depresiasi, dan umur manfaat peralatan ditelaah dan disesuaikan jika perlu pada setiap tanggal pelaporan. Di sini saya akan menguraikan mengenai nilai peralatan dan mesin pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020, saldo awal peralatan dan mesin yaitu sebesar 124.933.594 rupiah. Dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2020 mengalami penambahan sebesar 7.923.238.582 rupiah, serta mengalami pengurangan pada tahun yang sama yaitu sebesar 3.309.207.173 rupiah. Dan untuk tahun 2019-nya, saldo awal peralatan dan mesin yaitu sebesar 122.895.097.407 rupiah dan mengalami penambahan sebesar 2.351.791.771 rupiah. Serta pada tahun 2019 mengalami pengurangan sebesar 404.955.584 rupiah. Masuk ke materi keempat yaitu implikasi praktik dan kesimpulan. Yang pertama, implikasi praktik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada data yang diberikan atau yang ditesalkan dari laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk, terdapat pengurangan mesin dan peralatan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 3.209.207.173 rupiah dan 404.955.343 rupiah, di mana pengurangan terhadap mesin dan peralatan di tahun 2020 yang merupakan scrapping atau penghancuran tricycle unit dan bicycle unit yang sudah rusak atau sudah tidak digunakan lagi sebesar 170.345.198 rupiah, dan terdapat penjualan mesin dan peralatan sebesar 2.861.975 rupiah. Yang kedua, kesimpulan. Berdasarkan yang telah dijabarkan atau diuraikan nilai peralatan dan mesin pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk untuk tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, di mana pada tahun 2020 terdapat reklasifikasi atau terjadinya pertukaran terhadap peralatan dan mesin yang cukup tinggi dan juga penambahan peralatan dan mesin, sehingga nilai peralatan dan mesin pada tahun 2020 meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, akumulasi penyusutan terhadap peralatan dan mesin pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019, di mana hal ini menunjukkan pemanfaatan atau pemakaian peralatan dan mesin selama 2 tahun berturut-turut dapat dikatakan baik atau stabil pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Terima kasih telah menonton video penjelasan mengenai analisis nilai dan penggunaan peralatan dan mesin sebagai aktiva berwujud pada perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk yang saya bawakan hari ini. Untuk setiap kesalahan yang saya lakukan baik secara lisan maupun tulisan dan kesalahan dalam pemaparan materi hari ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.